Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di pelajaran kelima kita akan bahas mengenai jurnal pembalik ya. Jurnal pembalik sendiri, apa itu? Mari kita cek. Oke, sorry. Apa sih jurnal pembalik itu? Jadi jurnal pembalik itu jurnal yang akan membantu dalam membalik beberapa ayat jurnal penyesuaian sebelum dilakukan pencatatan pada periode baru ya. Jadi kalau misal nih pada tanggal 31 Desember setelah dilakukan penutup, besoknya di tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 sebelum pencatatan transaksi baru, jurnal pembalik bisa dilakukan. Tapi tidak semua jurnal penyesuaian itu dilakukan pembalik. Hanya ada beberapa, ada 4, yaitu pendapatan diterima di muka dengan metode pendapatan, lalu beban dibayar di muka dengan metode beban, lalu beban yang masih harus dibayar ya, atau utang beban, dan pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Jadi hanya 4 akun itu. Company biasanya melakukan eh, tadi pencatatan jurnal pembalik itu pada awal periode akuntansi. Setelah itu jurnal pembalik itu ya gini ya, membuatnya itu hanya perlu membalik posisi dari akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Misalnya pada jurnal penyesuaian itu jurnalnya adalah piutang dagang pada pendapatan jasa. Maka pada jurnal pembalik dibalik jadinya pendapatan jasa pada piutang dagang. Atau misalnya sewa dibayar di muka pada beban sewa, maka di reversing entry dibalik menjadi beban sewa pada sewa dibayar di muka, seperti itu ya. Penggunaan dari jurnal pembalik ini itu tidak akan mengubah jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan, tidak akan mengubah. Jadi saya jelaskan kenapa tidak mengubah. Jadi mau digunakan atau tidak jurnal pembalik, hasilnya itu akan tetap sama. Oke, ini dia nih contoh soalnya nih. Transaksi tanggal 26 itu adalah bayar gaji tanggal 26. Ini dibayar nih gaji. Berarti salaries and wages expense di debit, kreditnya cash. Lalu pada tanggal 31 ada beban gaji yang sudah diakui namun belum dibayar karena dibayarnya pada tanggal 9 November bulan depan, yaitu sebesar 1.200. Berarti nanti kita akan catat salaries and wages expense ya, pengakuan beban 1.200 pada salaries and wages payable karena muncul utang 1.200. Nah, baru pada tanggal 9 dilakukan pembayaran gaji sebesar 4.000. Nah, pembayaran gaji sebesar 4.000 ini itu merupakan 1.200 yang sudah diakui pada periode sebelumnya, ya, bebannya sudah diakui, lalu 2.800 diakui pada periode saat ini. Yang pada saat 1.200 di periode sebelumnya itu sudah diakui sebagai beban, sedangkan pada periode berikutnya hanya 2.800 yang diakui. Nah, di sini akan timbul kekeliruan. Kita lihat apa maksud saya di slide berikutnya. Nih, lihat nih. Jika tidak menggunakan jurnal pembalik, maka transaksi pada tanggal 26 Oktober itu adalah salaries and wages expense 4.000 di debit, cashnya 4.000 di kredit. Oke. Pada tanggal 31 dilakukan penyesuaian. Nanti kita bahasnya satu-satu ya ke sini. Nah, di sini
Jika menggunakan jurnal pembalik, jurnalnya masih sama karena tidak ada pengaruh sama sekali. Untuk transaksi tanggal 26 tetap salaries and wages expense di debit, cashnya 4.000 di kredit. Jurnalnya sama. Pada adjusting entry, baik menggunakan jurnal pembalik maupun tidak menggunakan jurnal pembalik, jurnalnya tetap sama, salaries and wages expense, kreditnya salaries and wages payable 1.200. Setelah itu kita akan tutup akun nominal ya, yaitu 4.000 dan 1.200. Berarti kita akan tutup akun beban sebesar 5.200. Ingat, beban ini saldo normalnya di debit, maka ditutup ke kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah income summary seperti ini, 5.200 ya. Oke, habis berarti saat ini kita hanya mempunyai salaries and wages payable. Kita mengakui utang gaji. Karena expense-nya sudah diakui di periode sebelumnya, 31 Oktober. Sehingga expense-nya sudah nol ya, sudah ditutup nih, sudah nol. Jadi 4.000 yang gini kan 4.000 dan 1.200 di debit, lalu ditutup ke kredit nih, 5.200 kredit. Ini jumlahkan 5.200 debit, 5.200 kredit, habis nol. Tersisalah payable, utang. Oke, jurnalnya sama, closing entry-nya baik menggunakan pembalik maupun tidak menggunakan pembalik, jurnal penutupnya sama, yaitu income summary debit 5.200, salaries and wages expense kredit 5.200. Nah, perbedaannya di sini. Jadi untuk meminimalisir kesalahan karena kekeliruan, jadi kan gini ya, beban gaji itu akan dibayar pada tanggal 9 November sebesar 4.000. Untuk meminimalisir kesalahan, takutnya di jurnal pada November, takutnya di jurnal salaries and wages expense sebesar 4.000. Nah, takutnya dicatat seperti ini salah. Karena apa? Karena 4.000 itu merupakan 1.200 dan 2.800. 1.200 sudah diakui bebannya di periode sebelumnya dan 2.800 diakui pada periode sekarang. Nah, periode sekarang yang diakui bebannya hanya 2.800 bukan 4.000. Makanya untuk meminimalisir kekeliruan ini dibuatlah reversing entry. Oke. Jika digunakan reversing entry ya, maka jurnalnya tinggal dibalik, jurnal yang ini nih, adjusting entry ini dibalik posisinya. Payable-nya di debit, expense-nya di credit. Seperti ini. Salaries and wages payable 1.200. Pada 31 Oktober di adjusting entry dibuat di kredit, maka di sini dibuat di debit, di reversing entry di jurnal pembalik. Dan expense-nya diubah ke posisinya diubah ke kredit. Oke. Sehingga pada tanggal 1 November salaries and wage payable atau utang kita berapa totalnya? Kita lihat. Kan di sini kita punya saldo payable 1.200 di kredit ya. Kredit 1.200. Lalu 1 November salaries and wages payable dikurang ke debit 1.200. Maka pada saat itu saldo utang kita adalah 0. Oke. Expense-nya berapa? Expense-nya 1.200 tapi saldonya di kredit. Kenapa di kredit? Kita bahas pada jurnal selanjutnya. Jika tidak menggunakan jurnal pembalik, maka pada tanggal 9 November pencatatan pembayaran gaji dan upahnya seperti ini. Salaries and wages payable ya, kita catat dulu yang di sini. Di adjusting entry, kan di adjusting entry kita mengakui adanya beban sehingga muncul utang karena akan dibayarkan pada tanggal 9. Di sini dibayar, berarti payable-nya berkurang 1.200 di debit, oke. Lalu bebannya bertambah 2.800 karena kita bayar gajinya 4.000, 1.200 sudah kita akui di periode sebelumnya dan sisanya 2.800 diakui pada periode sekarang.
sebanyak 2.800. Cashnya 4.000. Jadi kita hitung di sini. Jadi pada periode ini salaries payable kita berapa? 1.200 di kredit. Lalu di debit ada 1.200 habis. Berarti salaries and wages payable adalah 0. Oke, salaries and wages expense-nya berapa? Di sini expense 1.200, lalu 4.000 ditambah 5.200, lalu ditutup menjadi 0. Di sini ada salaries and wages expense untuk periode saat ini yaitu 2.800. Lalu cash kita berkurang 4.000 gitu ya. Nah, jika menggunakan jurnal pembalik, kita akan menjurnalnya sekaligus langsung salaries and wages expense. Tidak ada payable lagi. Kenapa tidak ada? Karena utangnya sudah dibalik. Jadi di sini ada utang ya. Di sini nih ya. Ada salaries and wages expense dan salaries and wages payable. Di sini tadi sudah ditutup, tinggal payable. Nah, payable-nya di kredit, lalu dibalik ke debit maka 0. Payable 0, sisa salaries expense, tapi di kredit. Di sini dicatat langsung salaries and wages expense berapa? 4.000 langsung. Pada cash 4.000. Nah, kita hitung berapa saldo kita jika menggunakan jurnal pembalik. Lihat ya di sini kalau tidak menggunakan without reversing interest, tidak menggunakan jurnal pembalik, maka salaries and wages payable-nya berapa? 0. Sama nggak? Sama. Oke. Lalu salaries and wages expense-nya berapa? Kalau tidak menggunakan, maka salaries and wages expense-nya adalah 2.800 nih. Kalau menggunakan berapa? Lihat di sini. Biar nggak bingung, ini saya hapus saja. Oke, nah lihat di sini. Salaries and wages-nya 4.000, lalu cash-nya 4.000. Salaries and wages expense di sini ada 1.200 di kredit, lalu di debit ada 4.000. Jadi di kredit 1.200, di debit 4.000. Debit 4.000, kredit 1.200, berarti ada saldo di debit 2.800 di sini. 2.800 di debit. Ini sama dengan tanpa menggunakan reversing entry, yaitu salaries and wages expense-nya 2.800. Hanya saja di sini dicatat payable 1.200. Nah, kalau sudah kita balik di sini. Tapi expense-nya di sini dicatat 4.000 untuk meminimalisir kesalahan tadi. Takutnya akuntan itu langsung mencatat salaries and wages expense itu 4.000, tapi tidak membalik. Maka akan ada pengurangan modal, pengurangan retain earning karena bebannya terlalu besar. Harusnya beban yang dicatat adalah 2.800, namun dicatat 4.000. Nah, dengan adanya jurnal pembalik, maka itu akan meminimalisir kesalahannya sehingga bebannya dibalik menjadi 1.200 di kredit. Pada saat pembayaran gaji tetap 4.000 dicatat ya. Di saldo pada ledger nanti didapatlah angka kan 4.000 nih, 4.000 di debit, kreditnya 1.200, maka saldonya nanti 2.800 di debit. Nah, nilainya sama. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya. Di sini contoh dari jurnal pembalik nih. Ada salaries pada tanggal berapa tadi? Tadi 6 ya, tanggal 6 26 ya. 26 atau tanggal 6? 26 Oktober 4.000. Lalu ada adjusting. Ada pengakuan beban 1.200, jadi totalnya 5.200, lalu ditutup 5.200. Habis ya, ini habis jadinya 0. Oke, 0. Lalu dibuatlah jurnal pembalik 1.200, lalu dibayar 4.000 tadi ya, sehingga bebannya sekarang adalah 2.800. Jadi beban yang diakui pada periode ini adalah 2.800. Nah, jika kita tidak menggunakan jurnal pembalik, maka bentuk dari ledgernya seperti ini. Ini kita tidak pakai ini.
Dan pada saat pembayaran pada tanggal 9 November, penjurnalannya adalah Sales and Wages Payable 1.200, Sales and Wages Expense 2.800, dan cash-nya 4.000. Maka di sini paid-nya ini bukan 4.000 tapi 2.800. Sama saja dengan kita menggunakan reversing entry. Kalau dicatat 4.000, 4.000 di sini, 1.200 di sini, saldonya berapa? 2.800, sama. Tuh ya. Lalu salaries payable-nya pada penyesuaian itu didapat angka 1.200. Lalu dibalik pada tanggal 1 November 1.200 sehingga saldonya 0. Tuh. Nah, jika kita tidak menggunakan jurnal pembalik, maka coret ini pada saat pembayaran pada tanggal 9 November kan pencatatannya sales and wages payable 1.200, sales and wages expense 2.800, dan cash-nya 4.000. Maka sales and wages payable 1.200 di sini. Tanggalnya tanggal 9 November. Sama saja hasilnya juga 0. Jadi itulah klaim poin terakhir ya pada slide kedua pertemuan ini menunjukkan bahwa penggunaan reversing entry tidak akan mengubah jumlah yang ditampilkan pada laporan keuangan. Seperti itu. Cukup video pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perbandingan antara IFRS atau International Financial Reporting Standard yang merupakan standar akuntansi internasional dan US GAAP yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh United States of America. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.